Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Diva Jenitra Rafa ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Tahlili dengan dosen pengampu yakni Ustadz Dr. Mukhrij Sidki MAG. Insyaallah saya di sini ingin mempresentasikan Tafsir Tahlili Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 265 yang bertemakan penggunaan harta. Jadi latar belakang di sini Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 265 ini bercerita tentang infak dan keikhlasan. Nah, ayat-ayat ini turun dikarenakan kisah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang ketika itu menyumbang untuk perang Tabuk. Nah, mereka ini memberikan teladan tentang sikap kedermawanan mereka seperti itu. Nah, kebanyakan orang melakukan amal dengan niat pamer atau riya. Nah, maka dari itu ayat-ayat ini turun mengingatkan kita makna sejatinya infak, yaitu dengan memberi dengan tulus tanpa mengharapkan yang namanya pujian seperti itu atau timbal balik. Nah, masuk kepada pembahasannya. Pembahasan di sini yang pertama itu akan membahas sebab turunnya Al-Baqarah ayat 261 hingga 265. Lalu yang kedua, uraian tafsirnya. Yang ketiga, munasabatnya, dan yang terakhir, kontekstualisasinya dengan kondisi terkini seperti itu. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya untuk membacakan ayat 261 hingga 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu
tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa matalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fayn fa illam yusibha wabilun fatal Allahu bima ta'maluna basir. Sadaqallah. Nah, baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan, yakni pembahasan yang pertama, sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat 261 ini berkaitan dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang dimana kisahnya itu ketika akan perang Tabuk ya, Nabi ini tidak memiliki cukup dana untuk membiayai perang Tabuk tersebut. Nah, maka kemudian Nabi menganjurkan kepada sahabatnya untuk memberikan sebagian hartanya seperti itu. Nah, lalu suatu ketika kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Nah, itu tuh untuk disedekahkan. Nah, Abdurrahman bin Auf ini berkata kepada Rasulullah, ia memiliki uang sebanyak 8.000 dirham. Nah, 4 dirhamnya itu ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya seperti itu. Nah, sedangkan 4.000 dirhamnya lagi itu ia sedekahkan kepada Allah. Lalu kemudian Rasul berkata, semoga Allah memberkahi uang yang kamu pergunakan sendiri dan yang uang yang kamu sedekahkan seperti itu. Nah, adapun kisah Utsman bin Affan ini pada perang Tabuk ini, ia berkata, ia yang menanggung segala keperluan dan bekal untuk orang-orang yang tidak memiliki bekal pada perang Tabuk tersebut. Lalu ia mempersiapkan 1.000 unta lengkap dengan tempat menaruh barangnya. Nah, ia juga menyedekahkan sumur miliknya seperti itu untuk keperluan seluruh kaum muslimin. Nah, maka turunlah ayat 261 ini yang berkaitan dengan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan seperti itu. Baik, masuk pada uraian tafsir. Uraian tafsir yang pertama yakni ayat 261. Yang berbunyi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Oke. Nah,
masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi ayat ini tuh mengajarkan pentingnya infak dan sedekah di jalan Allah. Lalu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Nah, jadi satu tindakan kebaikan dapat menghasilkan pahala yang sangat besar seperti itu. Seperti contohnya tuh satu biji yang dapat menghasilkan 7 bulir. Nah, setiap bulirnya itu mengandung 100 biji seperti itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tidak Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan pahala yang berlipat ganda kepada siapa yang ia kehendaki seperti itu. Wallahu wasi'un alim. Allah memiliki karunia yang sangat luas dan mengetahui segala sesuatu termasuk niat dan usaha hambanya dalam beramal. Baik, ayat selanjutnya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi ayat 262 ini Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini tuh mengacu kepada orang yang bersedekah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah semata seperti itu. Nah, kemudian summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Nah, kemudian Allah menekankan bahwa setelah bersedekah seseorang itu tidak boleh yang namanya tuh mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, atau menyakiti perasaan si penerima sedekah tersebut seperti itu. Kemudian lahum ajruhum 'inda rabbihim. Nah, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bersedekahnya tuh secara ikhlas dan tidak menyakiti perasaan si penerima seperti itu. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah dengan cara yang benar akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat pastinya. Oke, selanjutnya qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Jadi perkataan yang baik mencakup segala bentuk ucapan yang menyenangkan hati, seperti menolak permintaan dengan cara yang baik atau memberikan nasihat yang bermanfaat seperti itu. Nah, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih diutamakan daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan seperti itu. Allahu ghaniyun halim. Nah, Allah tidak membutuhkan sedekah dari hamba-hambanya. Nah, karena Allah Maha Kaya. Namun, Allah tetap menganjurkan sedekah sebagai bentuk kebaikan dan ibadah kepada Allah seperti itu. Nah, selanjutnya ayat 264. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun
fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, untuk mengingatkan mereka untuk yang namanya menjaga niat dan sikap dalam bersedekah. Nah, menyebut pemberian karena menyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerima dapat merusak yang namanya pahala sedekah seperti itu. Lalu orang yang bersedekah dengan niat yang ria atau pamer dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, nah amalannya ini tidak akan diterima seperti itu. Jadi perumpamaan ini tuh menggambarkan bahwa sedekah yang disertai dengan ria atau menyakiti perasaan penerima itu tidak akan memberikan manfaat seperti itu. Nah, orang yang bersedekah dengan niat yang salah tidak akan mendapatkan pahala dari amalannya tersebut. Quraisy Shihab di sini menjelaskan bahwa keikhlasan dan iman adalah kunci untuk mendapatkan petunjuk dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir yakni ayat 265. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Nah, wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa illam yusibha wabilun fatol wallahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memperkuat iman mereka, jadi perumpamaan ini menggambarkan amal yang dilakukan dengan niat yang benar seperti kebun yang subur di dataran yang tinggi. Nah, ini menggambarkan bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda seperti itu. Nah, Quraisy Shihab di sini menjelaskan bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan tetap mendapatkan pahala meskipun amal tersebut tampak kecil atau sederhana. Nah, Allah mengetahui niat dan usaha setiap hamba dalam beramal, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan niat dan usahanya tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya masuk kepada munasabah ayat. Nah, munasabah sebelum ayat yakni pada ayat 259 dan sampai 260. Nah, ini menjelaskan tentang hari kebangkitan. Nah, yang dikuatkan dengan bukti-bukti seperti kisah desa yang hancur dan permohonan Nabi Ibrahim yang hanya ingin keyakinannya tuh semakin kuat. Nah, di sini Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dengan menunjukkan mukjizat menghidupkan burung-burung yang telah dipotong-potong. Jadi kisah ini tuh menggambarkan betapa mudahnya Allah menghidupkan kembali makhluk yang mati dan menjadi perumpamaan balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah seperti itu. Kemudian munasabah setelah ayat. Nah, munasabah setelah ayat ini yakni pada ayat 266. Nah, ini dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya bukan karena Allah,
bukan karena Allah mengira akan mendapatkan pahala dari sedekah dan infaknya, namun pahalanya akan hilang lenyap karena niatnya itu tidak ikhlas. Nah, ia hanya berinfak karena riya, seperti itu, mengikuti bisikan setan, dan bukan karena mengharapkan ridha Allah, seperti itu. Baik, masuk pada konseptualisasi ayat dengan kondisi terkini. Nah, masuk kepada ayat 261 dan 265. Nah, konseptualisasi ayatnya ini contohnya tuh pada waktu terjadinya bencana alam seperti gempa bumi di Cianjur. Nah, itu kan banyak orang yang menafkahkan hartanya untuk membantu para korban bencana. Nah, bantuan yang diberikan itu pastinya harus dengan ikhlas, baik berupa uang, makanan, pakaian, atau tenaga, agar dapat meringankan penderitaan mereka yang terdampak musibah tersebut, bencana tersebut. Nah, dan yang pastinya jika mereka memberikannya dengan ikhlas, bantuan tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, seperti itu. Lalu kemudian ayat 262. Nah, contohnya itu ketika memberikan bantuan kepada tetangga yang terdampak COVID-19 yang pada masa kemarin itu tuh, yang waktu COVID-19. Nah, penting untuk melakukannya dengan penuh empati, dan yang pastinya itu tanpa pamer, sehingga bantuan tersebut tuh benar-benar bermanfaat dan mendapatkan pahala yang sempurna, seperti itu. Lalu ayat 263. Nah, konseptualisasinya itu ketika ada seseorang gitu memberikan bantuan atau sumbangan kepada korban bencana, tetapi kemudian diungkit-ungkit pemberian tersebut, baik di medsos atau menyampaikan kritik yang menyakitkan kepada si penerima bantuan ini. Nah, hal ini tuh merusak pahala dari sedekah tersebut. Sebaliknya juga, jika memberikan bantuannya tuh dengan ikhlas dan menjaga perasaan dan juga menjaga perkataan yang baik serta memaafkan kesalahan orang lain, itu akan lebih dihargai di sisi Allah, seperti itu. Lalu ayat 264 ini konseptualisasinya ketika selebriti menggalang dana untuk korban bencana. Nah, penting untuk memastikan bahwa niatnya itu tuh benar-benar untuk membantu, bukan untuk mencari popularitas saja, seperti itu. Nah, dengan demikian amal tersebut akan mendapatkan pahala yang sempurna dan tidak sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.